umumnya kalimat dalam sebuah perjanjian salah satu butirnya itu ada menuliskan jika nasabah atau konsumen tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut ya, maka perusahaan atau kita itu harus menyerahkan atau menitipkan kalau bahasanya. Jadi sebenarnya di leasing nggak ada kalimat tarik. Oh, tidak ada kalimat tarik. Dititipkan. Nah, loh kenapa dititipkan? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Permata TV Podcast. Selamat datang dan jumpa lagi di Permata TV. Tentunya bersama saya yang tidak asing lagi karena orang Indonesia. Ya, bersama saya Marvel Raditya. Dan kali ini kita bakal ngebahas rubrik yang berkenaan dengan hukum. Dan tentunya kami sudah kedatangan langsung narasumber kita, pemerhati hukum ya. Jadi beliau ini bukan perhatiannya sama pasangan tapi sama hukum ya. Luar biasa. Sudah langsung datang ke studio Permata TV. Kita sapa aja Bapak Tony Sitepu, sarjana hukum. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang Marvel. Seger banget hari ini ya. Ya, mau malam minggu. Oh, gitu ya. Seger. Lihat aja orang yang tidak banyak memikirkan sesuatu tapi berkenaan dengan hukum selalu perhatian gitu ya, Bang. Insya Allah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hukum, banyak memang kejadian-kejadian pelanggaran hukum yang tidak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat awam, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat yang mungkin berada di pedesaan dan sebagainya. Karena memang ya kalau kita bicara tentang hukum banyak sekali ya pasal atau undang-undang yang berkenaan dengan hukum tidak terpublikasi hingga ke pelosok desa. Ya. Dan kali ini yang kita akan bahas itu berkenaan dengan sebuah perusahaan pembiayaan atau finance ya. Ini banyak sekali yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat dan sering terjadi di masyarakat tentang penagihan dan sebagainya, mungkin tidak sesuai dengan prosedur hukum maupun etika hukum. Karena kita hari ini sudah langsung ngobrol sama Bang Tony yang begitu perhatiannya berkenaan dengan hukum ya. Karena beliau juga merupakan lulusan sarjana hukum ya. Jadi kita ingin tanya-tanya ini kira-kira kalau kita bicara tentang prosedur penagihan kepada warga sipil oleh suatu leasing atau penyedia ya, atau perusahaan penyedia pinjaman dan lain sebagainya. Nah, ini berkenaan dengan yang sesuai hukum ini seperti apa ini yang seharusnya ada di masyarakat. Karena kalau sekarang kita lihat kan banyak juga ya perusahaan-perusahaan ini yang mungkin cara penagihan mereka terhadap peminjam ini tidak sesuai prosedur hukum dan mungkin masyarakat tidak tahu itu. Oke. Berarti ini perihal tentang penagihan. Jadi dalam bisnis pembiayaan, iya, sistem penagihan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama membayar ke kantor. Iya betul, ada proses ke kantor. Yang kedua dimungkinkan ketika geografis atau jaraknya itu jauh, maka transfer. Nah, yang terakhir didatangi oleh katakanlah karyawan bagian penagihan perusahaan tersebut. Itu dia. Nah, kapan itu ditagih? Ketika jatuh tempo sudah dimulai. Artinya begini, Bang Marcel. Ketika Abang ini contoh, Abang kredit sebuah kendaraan. Betul. Dan di surat perjanjian jatuh tempo Abang tanggal 1. Iya. Maka pada umumnya perusahaan itu memberi batas minimal 3 hari. 3 hari. Artinya 1, 2, 3. Nah, setelah tanggal 3 ketika memang mereka lihat di sistem Abang ternyata belum membayar, maka mereka akan mengirim bagian penagihannya untuk melakukan penagihan. Itulah dia sistem yang diatur di kebanyakan perusahaan pembiayaan. Seperti itu dia, Bang. Jadi kalau kita bicara proses penagihannya itu ada beberapa metode berarti artinya dengan transfer, dengan datang ke kantor atau memang jika ini menyulitkan bagi peminjam atau nasabah lah katakan seperti itu akan dilakukan tindakan itu penagihan dengan didatangi langsung oleh karyawan. Nah, yang terjadi kebanyakan ini, Bang, yang perlu diperhatikan juga di lapangan, Bang. Ternyata
apakah dibenarkan juga proses penagihan itu ada intimidasi kepada warga sipil? Nah, jika ini terjadi, kemana warga sipil ini harus melapor kalau cara penagihannya, proses penagihannya itu dengan didatangi langsung, namun dengan tidak etika, artinya ada intimidasi di sana. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang 3 hal. Iya. Kita sekarang ambil satu hal, ya. penagihan. Nah, kita lebih masuk lagi ke dalam. Ini bicara penagihan, apakah si nasabah dalam kondisi excellent pembayarannya, excellent di sini artinya dia tidak menunggak. Iya. Apakah si nasabah ini sudah katakanlah jatuh tempo 1-2 bulan atau mungkin sudah 5-6 bulan. Nah, ini kan ada metode-metodenya. Betul. Pada umumnya ketika memang nasabah itu adalah masuk kategori nasabah excellent, ya pada si penagih datang bertanya, mungkin kalau belum ada pembayaran buat janjian bayar. Ya. Nah, lalu yang kedua, ketika sudah nunggak 2-3 bulan. Nah, ini pasti katakanlah yang namanya manusia sudah punya rasa lelah. Ya, betul. Ya, ini kapan? Nah, biasanya kalau kita merunut pada aturan ketika kita melakukan kredit kendaraan itu ada kalimat dalam adendum perjanjian, jika konsumen tidak membayar 3 bulan berturut-turut, nah maka untuk sementara unit dapat dititip, kan begitu dia. Iya, nah, ini 3 bulan berturut-turut ya Bang Marcel, beda dia ya. Nah, artinya ketika itu sudah terjadi, maka pasti prosesnya akan lebih beda lagi. Oke? Nah, kalaulah misalnya ternyata sudah 6 bulan. Nah, maka kecenderungan terjadi sedikit gesekan di lapangan. Namun tetap pada intinya, ketika terjadi intimidasi, jelas itu tidak dibenarkan. Nah, cuma Bang, kita juga harus kembali ke belakang. Ketika kita bicara perusahaan pembiayaan, ini yang kelas yang mana? Contoh saya bilang, ada perusahaan yang disebut dengan koperasi. Ada perusahaan yang disebut dengan bank pengkreditan rakyat. Iya. Dan ada juga yang disebut dengan perbankan. Betul. Nah, yang menariknya adalah ada perusahaan-perusahaan yang dia belum berafiliasi dengan BI Checking. Iya. Nah, jadi terkadang mereka-mereka ini metodenya memang sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lebih bonafit. Misalnya begini saya bilang, ketika kita nunggak di perbankan, metode-metode itu nggak berlaku. Tapi ingat, begitu nama abang sudah di blacklist di BI Checking, kemanapun kita mau pinjaman tidak bisa. Pas, itu dia. Karena sistem modern tadi ya. Yap, betul. Jadi tapi banyak juga yang sistem perusahaan ini masih menggunakan sistem lama, artinya terus mengejar si nasabah ini agar tetap bayar. Tapi tertarik tadi sama ungkapan Bang Tony, kalau membahas tentang 3 sampai sekian bulan tidak membayar, itu akan ada penarikan, misal sepeda motor yang kita miliki itu bisa ditarik oleh dealer ya, atau leasing lah katakan, atau perusahaan yang bersangkutan itu dengan tadi abang sampaikan bisa dititipkan dulu. Nah, apakah itu bisa setelah 3 bulan atau 4 bulan sesuai dengan perjanjian di awal, pada saat sepeda motor itu sudah dilakukan penarikan, jika kita tebus lagi untuk dilanjut kredit atau bisa atau enggak? Ini menarik ini. Karena kan banyak masyarakat tidak tahu, Bang. Masyarakat tahunya kalau sudah 3 bulan tidak bayar, sepeda motornya diambil, udah selesai, putus hubungan. Nah, gitu. Jadi gini, teman-teman. Hal yang paling utama yang harus teman-teman perhatikan ketika mengajukan pembiayaan adalah surat perjanjiannya. Nah, di perjanjian itu, tapi Bang Marvel ya, enggak semua ya. Tidak artinya semua ya. Ada perusahaan pasti berbeda. Berbeda kan, aturan ya. Ya, pada umumnya kalimat dalam sebuah perjanjian, salah satu butirnya itu ada menuliskan jika nasabah atau konsumen tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut ya, maka perusahaan atau kita itu harus menyerahkan atau menitipkan kalau bahasanya. Jadi sebenarnya di leasing nggak ada kalimat tarik. Oh, tidak ada kalimat tarik. Dititipkan. Ya? Nah, loh kenapa dititipkan? Yang menarik,
biasanya perusahaan akan memberi waktu 14 hari Bang Marvel. Oh, ada jangka waktu Iya. yang diberikan. Dan itu diatur dalam perdata ya. Nah, 14 hari. Nah, jadi ketika unit kita serahkan karena memang sudah 3 bulan berturut-turut tidak membayar, maka selama 14 hari ini kita harus mencari uang untuk melunasinya. Melunasinya. Itu harus ke 3 bulannya atau boleh dicicil dulu? Nah, sekali lagi ini masalah kebijakan perusahaan. Tapi kebanyakan dia harus membayar 3 bulan yang tertunggak. pelunasan, bukan 3 bulan tertunda, bukan 3 bulan yang tertunda ya, pelunasan dia. Berarti berapa sisa bulannya? Tapi ada juga sebagian perusahaan yang menerima itu, misalnya nunggak 3 bulan, Iya. lalu perusahaan bilang tambahkan 1 bulan biar bulan depan kamu aman, katanya. Nah, jadi 4 bulan dia harus bayar, baru unitnya bisa dikembalikan lagi. Dan jangka waktunya biasanya kurang lebih kisaran 2 pekan atau 14 hari ya. 14 hari mengikutin perdata, hukum perdata. Jadi memang tapi yang kita sayangkan memang masyarakat biasa kalau sudah melakukan proses pinjaman seperti ini, contohnya seperti kredit sepeda motor lain sebagainya, tidak membaca aturan tadi. Lebih kepada bisa kok sepeda motornya dengan cara disicil dan sebagainya, sudah senang. Padahal harusnya memang ada yang diperhatikan di peraturan-peraturan perusahaan peminjaman tadi atau penyedia jasa tadi ya Bang. Ya, jadi ginilah. Saya mau nanya sama Bang Marco. Abang pernah kredit kendaraan? Pernah. Oke. Abang coba flashback lagi. Abang cuma disuruh tanda tangan, Checklist. tangan, ya. Ada beberapa yang kita checklist, oke gitu ya. Itu doang kan? Kenapa mereka tidak mengatakan, Bang, baca dulu? Nah, sebenarnya itu hak kita sebagai yang namanya konsumen. Baca, ya udah kita baca. Kalau mereka nggak ngasih baca, ya lebih baik nggak usah pakai jasa mereka, Bang. Baca saja dulu. Nah, poin-poin itu yang paling penting. Ini yang memang harus diperhatikan masyarakat lebih lanjut ya kan. Ya. Karena memang kebanyakan mereka yang sudah membutuhkan sepeda motor dengan proses penyedia jasa tadi sudah terburu-buru kepengen memiliki apa yang ingin dibeli dengan cara tidak cash, jadi tidak memperhatikan peraturan di situ apakah 3 bulan tarik atau titip atau bisa dilanjut kalau kita bisa melakukan pelunasan. Ini jadi perhatian juga. Nah, selanjutnya bagi yang pengen kita tanyakan dan mungkin ini pertanyaan juga datang dari kebanyakan masyarakat berkenaan dengan penarikan, tadi kita sudah sempat singgung. Nah, kalau sebuah leasing atau perusahaan penyedia ini melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa permohonan eksekusi dari pengadilan, nah ini seperti apa? Apakah jika itu terjadi, kira-kira warga sipil bisa melapor atau tidak? Nah, ini kita kembali ke awal. Jadi yang namanya perusahaan-perusahaan pembiayaan ini ada dia yang tingkatan kelas kecil, kelas besar. Itu satu Bang Marvel. Yang kedua, ada dia perusahaan ketika melakukan akad kredit, dia tidak melengkapi yang namanya fidusia. Ada juga perusahaan yang notabene kita bilang perusahaan kecil juga tidak berafiliasi ke BI Checking. Nah, itu berkaitan semua. Misalnya begini, perusahaan yang dalam tanda kutip ketika angkat kredit tidak menggunakan fidusia, ini juga salah sebenarnya. Bahkan ini bisa dilaporkan karena fidusia itu penting loh. Nah, namun kalau ada perusahaan yang ketika angkat kredit sudah menggunakan fidusia, nah maka catatan paling penting begini. Kita sebagai masyarakat tuh selalu mengatakan eksekusi itu adalah haknya pengadilan, kejaksaan dan segala macam. Namun yang perlu diingat begini juga. Ada namanya surat kuasa substitusi. Nah, ini berlaku juga. Makanya sebenarnya ketika seorang karyawan atau katakanlah pihak ketiga dari perusahaan melakukan dalam tanda kutip penarikan, selama dia bisa menunjukkan surat substitusinya, itu sah-sah saja. Dan menunjukkan pengenalnya. Jadi artinya suatu hari Abang, mungkin tetangga Abang dicegat oleh seseorang, tanyakan dulu identitas sama surat kuasa substitusimu. Dari perusahaan mana dia? Siapa kalian ini? Itu dulu. Dan maaf,
Sekarang ini pun sudah tidak dibenarkan menarik di jalan. Itu bisa dilaporkan. Ya kalau dulu sering terjadi memang, dan memang nah yang terjadi malah memang banyak penipuan juga. Penarikan itu yang tidak dilakukan sama perusahaan, bahkan bukan karyawan perusahaan. Betul. Ada semacam mungkin pihak ketiga tadi itu sebenarnya sudah tidak lagi bekerja di perusahaan namun tetap melakukan penarikan. Betul. Nah, ada itu terjadi kasus-kasus seperti itu, Bang. Makanya perlu diperhatikan Bang Marvel. Ketika pun dia menunjukkan suratnya, kalau abang lihat suratnya fotokopi, jangan mau. Jadi surat substitusi itu ketika dari perusahaan ke pihak ketiga, nah pihak ketiga itu harus memegang yang asli. Jadi selama dia memegang fotokopi, jangan diterima. Dia tidak bisa menunjukkan identitas dia. Misalnya, namanya di sini Marvel, KTP-nya Paino. Ini kan dua nama yang berbeda. Dua nama berbeda ya. Jangan. Nah ini jelas sudah menyalahi ketentuan. Dan ini bisa dilaporkan. Dan memang kalau kita lihat, kalau ini tadi kan kita menyinggung bahwasanya penarikan harus ada eksekusi pengadilan. Tapi sejauh ini yang mungkin kebanyakan kita lihat, tidak banyak perusahaan memang yang melakukan penarikan, contoh sepeda motor atau mobil dan sebagainya, yang memang melakukan proses pengadilan dulu. Kebanyakan memang melakukan melalui pihak ketiga. Nah itu memang dibenarkan ya? Bukan dibenarkan, sah-sah saja. Boleh-boleh saja selama pihak ketiga atau karyawan tersebut memegang surat substitusi. Dan apalagi, ingat sekali lagi, perusahaan yang menggunakan fidusia saat angkat kredit, maka fotokopi fidusia juga harus dilampirkan di surat kuasa substitusi penitipan kereta tadi. Itu dia. Jadi supaya masyarakat nggak tertipu juga ini, Bang. Betul. Karena memang ya mungkin tidak terjadi di beberapa tahun belakangan ini, tapi memang pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu ya kasus-kasus penarikan ini, dan ternyata penarikan dengan bermoduskan malah penipuan. Artinya memang banyak masyarakat yang tertipu. Ya memang benar masyarakat tersebut tidak membayar hingga 2-3 bulan. Kita tidak tahu apakah pihak ketiga tadi memang pernah bekerja di perusahaan terkait atau memang mencari tahu bahwa si A, si B sudah tidak membayar kredit, dan ya alhasil tertipu dan mereka tetap harus membayar cicilan tadi ke perusahaan atau ke dealer bersangkutan. Nah ini terakhir Bang Marvel, kalaupun misalnya data mereka sudah jelas, KTP sudah jelas, fotokopi fidusia juga sudah jelas, pastikan abang memegang 1 lembar sebagai pembuktian bahwasanya unit sudah aku titipkan. Kalau sekarang namanya BSTK namanya itu. BSTK. Berita serah terima kendaraan bermotor. Nah itu harus dipegang. Jadi suatu hari, ketika ternyata unit kita nggak nyampe, kita bisa tunjukkan loh, udah ditarik loh. Nah perhatikan juga yang tanda tangan. Siapa, sama nggak dengan orang-orang yang tadi. Nah inilah kejelian. Karena kita bicara tentang yang namanya hak dan kewajiban tuh ya kejelian. Karena memang jeli bahaya. Kebanyakan masyarakat sudah ketakutan terlebih dahulu kalau ingin sepeda motornya ditarik. Tentu. Makanya dari itu kadang sampai lupa, mungkin kalau sekarang ini sudah canggih ya kan, penariknya bisa kita foto ya kan, serat ramanya kita bisa foto. Tapi kan memang karena rasa cemas, ketakutan tersendiri, karena terkadang yang datang itu pihak ketiganya katakanlah mungkin berbadan besar, bertubuh kekar, wajahnya yang nggak setampan kita gitu. Betul, lebih serang gitu kan. Makanya kalau udah kayak gitu ya lupa, mau foto lupa, mau minta surat yang harus diminta tadi juga lupa, terakhir dibawa aja rupanya bukan dari perusahaan yang ditunjuk. Nah itulah pentingnya tadi koreksi. Ketika mereka datang, tanyakan maksud dan tujuan. Betul. Ya kalau memang kita ragu, jangan kasih masuk ke rumah. Jangan sampai rasa takut itu lebih besar dari persoalan yang terjadi sebenarnya. Itu sih kalau saran saya. Ya jadi kalau kita bicara tadi tentang masih berkenaan dengan penarikan. Nah kalau penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh suatu perusahaan ataupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut, nah langkah hukum apakah bisa diambil oleh warga sipil jika memang proses penarikannya katakanlah selain ada intimidasi, ada kekerasan di sana, ada pemaksaan di sana, atau seperti apa? Ataukah itu memang salah satu yang dilakukan oleh perusahaan untuk proses penarikannya memang harus ada secara paksa dan sebagainya? Kalau saya ditanya ini
banyak hal yang harus kita lihat terlebih dahulu. Pada kebanyakan, jika memang pihak ketiga ini memiliki katakanlah surat-surat yang lengkap, katakanlah, atau bahasanya memang legal, biasanya mereka kurang menggunakan model-model intimidasi. Tapi, nah, ada juga pihak ketiga yang maaf ini, mungkin udah seminggu ini nggak ada ini target kan. Nah, rupanya ada juga yang dilihatnya sudah lama diburu ada. Parahnya begini, keabsahan mereka sebagai pihak ketiga yang dipercaya perusahaan untuk mengumpulkan unit-unit di luar itu masih kita ragukan. Nah, dengan dia melakukan sebuah intimidasi, maka dia akan lebih cepat berprosesnya. Nah, ketika Bang bertanya, bolehkah? Ya jelas nggak boleh, Bang. Kalau bentuk intimidasi berupa ancaman, kalau kata-kata kan banyak juga memang yang mengintimidasinya tuh dalam bentuk ancaman, atau apakah memang nasabah yang katakanlah memang bersalah karena menunggak, ini bisa melakukan proses hukum? Loh, tentu dong. Dua hal yang berbeda ya, Bang ya. Artinya ketika kita bicara tentang kendaraan sama ketika kita disakiti, tersakiti, itu dua hal yang berbeda. Artinya saat pihak ketiga yang bagian penarikan tadi kita bilang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, jelas itu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Itu jelas bisa. Ya, jadi kan ini memang menjadi pengetahuan juga buat masyarakat, Bang Tony. Karena kan kalau kita bicara terkhususnya masyarakat di tempat kita tinggal kan memang tidak begitu banyak yang mengetahui tentang hukum-hukum leasing. Jadi artinya perusahaan penyedia jasa yang sesuai dengan aturan hukum, mekanisme penarikan, kemudian aturan-aturan yang sudah dibakukan dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, seperti yang Bang Tony katakan tadi, kalau di sebuah perusahaan penyedia jasa tadi ada juga yang melakukan prosesnya itu bukan penarikan, penitipan tadi ya kan. Jadi ini menjadi pengetahuan juga untuk masyarakat. Nah, kira-kira memang kalau kita bicarakan sekarang ini perusahaan penyedia ini kan levelnya tidak hanya skala nasional. Ada banyak yang levelnya tingkat daerah. Betul, ini seperti apa lagi kalau kita lihat di yang tingkat daerah ini, mungkin ya kalau kita lihat yang tidak berkantor melakukan tidak hanya penyedia jasa itu kan bukan artinya sepeda motor saja, pinjaman uang misalnya kan. Nah, kalau kita lihat banyak juga perusahaan-perusahaan ini berkenaan dengan aturan-aturan bunganya sendiri ada diatur dalam undang-undang atau tidak? Yang jelas kalau bicara bunga, suku bunga itu jelas Menteri Keuangan yang mengatur. Bahkan maaf ini, ketika kita bicara tentang yang namanya program pemerintah KUR, KUR, kebayang itu bunganya bisa 0,9, 1% nggak nyampe. Tapi berbeda ketika kita bicara tentang yang namanya perusahaan-perusahaan pembiayaan non bank. Betul. Itu mereka bisa ambang batas mereka bisa sampai 2,7. Yang levelnya daerah lebih tinggi lagi nih. Lebih tinggi. Ada lagi yang maaf ini kalau kita bilang di Stabat sepertinya ada itu banyak ya di Stabat. Itu bisa sampai 3, sekian. Apakah itu sesuai dengan peraturan? Ini yang saya katakan tadi. Ada dia perusahaan yang secara surat izinnya resmi tapi tidak melengkapi. Misalnya apakah dia berafiliasi dengan OJK-nya, apakah dia berafiliasi dengan maksudnya dalam hal ini ketika angkat kredit menggunakan fidusia, apakah maaf ini sistem perusahaan itu terkoordinasi dengan online satu sistem atau masih manual? Ini masih bisa kita temuin di sini, Bang. Jadi maaf ini, Bang ya. Ada 5 cabang perusahaan yang sama, tapi ketika Bang datang ke kantor ini, data Bang ada. Tapi ketika Bang datang ke kantor yang sana, data Bang nggak ada. Kenapa? Karena mereka belum satu kesatuan, belum online, masih masing-masing. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti inilah yang pada umumnya bunganya lebih tinggi. Gitu ya. Padahal memang kalau kita lihat secara aturan sudah diatur oleh kementerian. Ada. Ada. 2, sekian itu paling tinggi kalau saya nggak salah. Jadi ini jadi pengetahuan masyarakat, jangan asal melakukan pinjaman kalau kita rasa bunganya itu tidak sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Nah, gini dia Bang Marvel. Kita ketika sudah jelek nama kita di perbankan, dengan bunga yang kecil pun kita tak mampu membayar dan akhirnya jelek, blacklist dan segala macam. Mau nggak mau solusinya kemana?
ke perusahaan pembiayaan yang kecil-kecil yang memang kecil. mereka tidak punya data list blacklist tadi. Tapi dengan bunga yang besar. Yang penting asal bisa pinjam. Nah, itu dia. Masalah kebutuhan lagi nih sekarang kan. Nah, makanya ini sekarang tinggal kembali ke kita kok. Kalau pelanggaran hukum berkenaan dengan pinjaman ini tadi, kalau kita tidak membayar itu kan hukumnya perdata ya. Ya. Apakah itu perusahaan penyedia tadi bisa melakukan gugatan ke pengadilan atau seperti apa? Jadi gini, untuk perusahaan-perusahaan yang dia pada saat angkat kreditnya menggunakan fidusia, iya, maka perusahaan itu bisa melaporkan kita baik secara pidana ataupun perdata. Kapan jatuhnya pidana? Ketika pihak perusahaan mendatangin nasabah atau konsumen yang sudah nunggak sekian bulan, namun unit tidak ada. Ditanya unit mana itu unit? Kalau kita pinjamannya ke unit, kalau hanya ke uang. Sebentar. Ya, oke. Ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang pembiayaan kendaraan kan. Nah, kendaraan sepeda motor. Unit nggak bisa ditunjukkan. Maka dugaan penggelapannya kan lahir. Oh iya, betul. Kan begitu. Ingat sekali lagi, untuk perusahaan-perusahaan yang memakai fidusia dalam angkat kredit untuk kendaraan bermotor, itu bisa melaporkan secara pidana. Bahkan perdata. Cuma masalahnya, terkadang kan begini dia Bang Marvel. Tingkat kerugian, contoh misalnya, unit itu berharga 10 juta. Ya. Dia sudah bayar 5 juta. Kalaulah harus diperkarakan lagi, harus bayar biaya perkara lagi, ya buat apa? Toh ini sisa keuangan tinggal dikit ini kan begitu. Jadi kita mau fight lagi di pengadilan, biaya katakanlah biaya untuk beracara, biaya untuk pendaftaran gugatan, udah sama juga bohong. Makanya perusahaan itu jarang menggunakan jalur-jalur hukum seperti itu. Jadi memang ini jadi catatan juga, tapi bisa ya, secara hukumnya bisa ya Bang. Ya. Jadi memang kalau kita lihat lagi kepada masyarakat memang banyak juga. Nah, ini kejadian-kejadian yang mungkin pernah terjadi di masyarakat berkenaan dengan pinjaman tadi ya. Jadi dengan artinya uang. Pinjaman uang. Ya, okay. Nah, sekarang kalau kita kembali ke uang, kalau tadi ke sepeda motor mungkin kalau tidak ada bisa dikatakan penggelapan. Namun kalau kita pinjamannya mungkin jumlah uangnya cukup besar, tapi uang mungkin misalkan katakannya 20 juta ya kan. Pinjaman itu kan ada dia sifatnya menggunakan agunan. Iya. Dan biasanya pinjaman itu lebih kecil daripada agunan. Betul. Itu satu. Yang kedua ada dia pinjaman tanpa menggunakan agunan. Nah, kita lihat dulu duduk perkaranya. Jadi, prinsipnya ketika seseorang mengagunkan harta miliknya dan dia mendapatkan sejumlah uang, maka sebelumnya itu pasti ada perjanjian. Betul. Khususnya di notaris. Iya. Kalau itu benda yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Nah, di situ Bang, dengan sendirinya Bang, ketika memang si nasabah tak sanggup membayar, maka otomatis pihak perbankan sudah punya hak untuk mengambil alih. Catatan paling penting juga biar masyarakat tahu, ketika dia katakanlah dia pinjam 20 juta kata Bang Marvel ya. Iya, ternyata dia sudah bayar 15 juta. Nah, dan tak sanggup membayar, sudah dikeluarkan surat peringatan 1 sampai 3, surat pelelangan 1 sampai 3, enggak sanggup membayar. Maka pihak perbankan akan menjual melalui ada namanya badan saya maaf ya lupa badannya namanya, itu untuk mengelola aset-aset sitaan akan dijual mereka ya. Lalu dari situ hasil. Nah, kan tadi kan kita bilang hutang abang tinggal 15 juta. Iya, betul. Nah, setelah dijual ternyata laku misalnya 25 juta. Maka pihak bank akan mengembalikan sisanya gitu ya, kepada abang. Karena yang diketahui masyarakat mungkin kan kalau kita pinjam ke sebuah perusahaan peminjam tadi, katakanlah agunannya rumah, dan kisaran rumah kita mungkin pasti melebihi pinjaman yang kita pinjam. Ya. Tapi begitu agunan tadi tersita oleh perusahaan yang mungkin diketahui masyarakat mungkin tidak dibagi, ya udah menjadi milik perusahaan tersebut. Nah, kalau perusahaan bonafit, perbankan bonafit itu sepertinya nggak akan melakukan hal itu. Kenapa? Itu dampak yang timbul bahaya. Jadi artinya yang menjadi agunan itu dijual, kemudian hasil yang dijual tadi itu akan dipotong kepada pinjaman yang tersisa, selebihnya akan diberikan lagi kepada nasabah ya. Dan maaf,
Dan beberapa perusahaan-perusahaan perbankan yang bonafide itu malah menyerahkan ke kita juga. Oh. Cari penjual katanya. Silakan jual gitu. Iya, mana terdapat lebih tinggi. Ya udah tinggal bayar sisanya sama kami, sisanya diambil. Oh gitu. Jadi untuk bank-bank yang bonafide, maaf ya, khususnya milik negara, itu mereka akan berhitung kalau mau melakukan hal-hal yang katakanlah nakal ya. Iya. Berhitung banget. Dan saya rasa sampai hari ini saya belum pernah menemukan perkara itu, gitu belum ya. pernah. Cuma kalau dia perusahaan-perusahaan yang notabene kelas-kelas apa, nah ini mau main sepihak-sepihak. Itu yang mungkin. Nah kalau yang seperti itu bisa melakukan gugatan hukum tidak? Oh bisa dong, tetap bisa. Makanya prinsipnya berapa sisa pinjaman kita, berapa yang harus dibayarkan, berapa lakunya, minta sisanya. Oh jadi itu tetap bisa. Nasabah artinya. Cuman catatan paling penting juga begini bang ya. Bunga ini kan terus berjalan. Iya. Itu juga harus diperhatikan. Ya dihitung tetap. Iya. Nah bunga di itu sinilah dihitung. terkadang masyarakat, loh kok tiba-tiba sekian lah, bunganya kan terus berjalan ini. Iya. Itu dia. Jadi menarik ya obrolan kita berkenaan dengan perusahaan penyedia, tentunya dengan pemerhati hukum Bang Tony, sarjana hukum, dan tentunya obrolan ini tidak hanya sampai sini. Mungkin nanti di lain waktu kita bakal ngobrol banyak lagi. Sekali lagi terima kasih Bang Tony udah ngobrol-ngobrol. Pesan Bang Tony mungkin untuk masyarakat berkenaan dengan tema kita hari ini tentang perusahaan penyedia jasa pinjaman dan sebagainya, apa ini Bang di akhir close statement? Saya berpesan kepada teman-teman di luar. Ya. Sebelum kalian melakukan angkat kredit, alangkah lebih baiknya dibaca semua aturan main yang disodorkan oleh perusahaan kepada kita. Baca. Kalau mereka nggak memberi baca, lebih baik teman-teman nggak usah melakukan perjanjian angkat kredit di perusahaan tersebut. Cari yang lain. Itu aja pesan saya. Thank you Bang. Makasih Sama-sama. untuk Bang Tony Setepu sarjana hukum, dan jangan lupa untuk seluruh pemirsa Permata TV like, comment, subscribe, dan tentunya klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video menarik dari Permata TV. Saya Marvel Raditya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Permata TV Podcast. Assalamualaikum.